Guys, sekarang jam 3 pagi dan kita mau sahur. Kita ikut puasa dan ini kali ketiga kita sahur. Buat sahur kita mau pakai soto Betawi terus Soto sama Betawi. ayam bututu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita boleh makan. Selamat bersahur. Pakai nasi goreng. Ayam betul. Enak banget. Kenapa waktu kita sahur terus kita makan itu makanannya jauh lebih enak? Gaskan kita cobain soto Betawi. Menyala abangku. Menyala abangku. Wih, pandai pula buling. Kayak suunya. Jadi lapar nih kita nengoknya. Emang boleh seenak ini? Boleh lah. Kalau kamu lagi nonton video ini waktu puasa, semangat ya puasanya. Dan coba komen kita harus sahur dengan makanan apa. Pernah nggak sih Makanan kamu apa? membayangkan bagaimana rasanya jadi orang asing yang pertama kali ikut sahur di Indonesia? Bayangkan, seorang turis asal Eropa yang baru beberapa minggu tinggal di Indonesia. Ia datang dari negara yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan puasa Ramadan. Lalu tibalah bulan suci Ramadan. Dan disinilah pengalaman unik itu dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa hari kedua. Ikutin aku dengan pacarku. Bangun Orang jam Eropa. 3 pagi dan sahur bersama teman-teman. Pacar pergi ke masjid, pergi ke pantai dan Pacar pergi surfing. masjid. Beli ikan dan sayur. Makan-makan. Pacar pergi ke masjid untuk sholat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di negara asalnya, jam segini adalah waktu tidur paling nyenyak. Tapi di Indonesia, suasananya justru berbeda. Tiba-tiba terdengar suara beduk dari masjid. Pengeras suara memanggil untuk sahur. Bahkan ada warga yang keliling membangunkan orang sambil menabuh Sahur alat musik keliling. tradisional. Ia pun terbangun dengan sedikit bingung. Kenapa banyak orang sudah bangun sepagi ini? Pikirnya. 내일은 사오르다. 자자. 자자. 3시 39분. 뭐 서울에 일어나세요. 왜요? 일어나세요. 힘들다. 니들의 새로야지. 얘들아, 사오르자. 고고. Sahur aja. Go, go. 계란하고. 그만. Oh, nasi sama telur. 참기름. 깨를. 일어나는 거 너무 힘들다 진짜. 나 못하겠어. 사오라는 거는 역시나 나와봐. 꿀맛이야. 근데 사오르에 보통 뭘 먹지? 분당도 먹는 것 같더라. 인간? 김치. 임삭수보. 이 시간이야. Imsak. Si Mimi Peri. 시작됐다. 임상인 것 같아. 지금은 내가 알기로 이거 먹어도 된다고 그러는 것 같은데. 43분 뜨다 몰라이 포하세요. 드린다. 시작됐다. 오, 진짜 오랜만에 듣는다. 얘들아, 슬람만 문잘랑깐 이바다 puasa. Semangat ya. Semangat Ketika ya diajak ikut makan puasanya. sahur bersama keluarga angkatnya, ia semakin terkejut. Meja makan sudah penuh dengan nasi hangat, telur dadar, ayam goreng, sayur, sambal, hingga teh manis Teh panas. hangat ya. Bagi orang Indonesia, sahur adalah bekal energi sebelum berpuasa seharian. Tapi bagi si bule, makan berat di jam 3 pagi terasa seperti makan malam kedua. Bangunin sahur jam 3. Wilujeng enjing Wilujeng anjing ayam. Nyamon naon sayang? The owl. No tentang burung hantu. burung hantu. I saw it before. How's the face gimana? Muka? Like this. And then a white. Iya. Ma danau soup. Ma asak soup. Masak. Bakso. Bakso. Telur balado, kering tempe, sarang daun olive.
Oke. Bahasa Sunda nih. Awalnya ia ragu, apa aku sanggup makan sebanyak ini sebelum matahari terbit? Namun karena penasaran dan ingin menghargai budaya setempat, ia mencoba. Yang membuatnya paling kagum bukan hanya makanannya, tapi suasananya. Semua anggota keluarga duduk bersama. Ada canda ringan meski masih mengantuk. Ada rasa kebersamaan yang hangat. Ia mengatakan bahwa di negaranya jarang ada momen seluruh keluarga bangun bersama sebelum fajar, hanya untuk makan dan berbagi waktu. Tuh. Sahur tuh. Sahur tuh. Sahur. Sahur yuk. Aku lagi jalan ke warung Madura ngebeliin mie goreng karena si Queen pengen sahur pakai mie goreng. Berapa Mie satunya? goreng. Udah dibeli. Warung Madura. Pakai mie kayaknya. Nanti udah infak. Imsak. Imsak gitu. Kalau sahur ada doanya nggak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Nggak tahu kalau doa sahur. Pakai mie. Sama Habis nasi. guys sahurnya. Alhamdulillah. Outfit macam apa ini? Tantenya Kristen ya. Saat azan subuh berkumandang, suasana mendadak hening dan khidmat. Semua berhenti makan dan bersiap menjalankan ibadah. Di momen itu, ia menyadari bahwa sahur bukan sekedar makan dini hari. Sahur adalah bagian dari disiplin, spiritualitas, dan kebersamaan. Keesokan harinya, ia bercerita bahwa pengalaman sahur di Indonesia terasa sangat hidup. Bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang tradisi, solidaritas, dan rasa syukur. Bahkan yang paling mengejutkan, setelah beberapa hari mencoba, ia mulai telur, terbiasa. enak loh. Bangun dini hari tidak lagi terasa aneh. Justru ia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika hari dimulai dengan niat, kebersamaan, dan kesadaran diri. Dari pengalaman sederhana ini, kita bisa belajar bahwa budaya Ramadan di Indonesia bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga pengalaman sosial yang mempererat hubungan antar manusia. Jadi kalau suatu hari ada teman dari luar negeri yang penasaran dengan Ramadan di Indonesia, jangan ragu ajak mereka sahur bersama. Siapa tahu, seperti bule tadi, mereka bukan hanya kaget, tapi juga kagum dan ketagihan. Bule ini kaget sama kebaikan orang Indonesia. Jadi ketika bule ini tanya di mana warung untuk makan sahur teman-teman, Bapak Satpam yang ia tanyai ini malah dengan suka hati ngasih jatah makan sahurnya. Maaf, di mana bisa beli makan untuk sahur? Sudah makan? Loh, Belum. Victor mau? Oh, terima Jatahnya kasih. Thank you. Ya, So- jatah saya ini. Terima kasih. Sangat ramah. Dia langsung diajak duduk untuk menyantap sahur bersama teman-teman, ngobrol, dan di sana dia juga mengaku kalau orang Indonesia yang ia temui itu orangnya ramah-ramah. Terima kasih banyak. Nah, itu kita saksikan bagaimana antusiasnya para bule yang berada di Indonesia ikut serta bangun sahur. Makan seawal jam 3 gitu loh, makan udah tidur nyenyak. Kalau waktu begitu saatnya mereka itu tidur yang paling nyenyak gitu kan jam 3 itu. Tapi saat Ramadan di Indonesia itu udah beda sekali suasananya, karena itu adalah waktu kemuncak orang lagi bangun sahur, ya kan. Ada suara beduk dari masjid, suara keras dari pembesar suara yang manggil untuk ngejus sahur. Ada juga yang keliling-keliling sahur pakai segala alat musik gitu kan. Beda, dan mereka juga pengen mencoba gitu kan, bangun juga sahur dan coba untuk berpuasa di saat kalau waktu sebelumnya mereka itu jam 3 pasti enak-enak lagi tidur gitu kan, tapi bangun untuk makan sahur. Makannya bukan yang sedikit-sedikit, makannya kayak nasi gitu kan, pakai nasi, pakai mie, kayak orang Indonesia banget ya. Bangun sahurnya minum teh manis, teh hangat. Itu adalah sesuatu yang baru pastinya untuk mereka, untuk menerima keadaan tersebut. Tapi mereka harus coba, katanya mereka itu pengen banget coba kayak gimana rasanya sahur terus berpuasa
di Indonesia. Vibes-nya itu luar biasa. Kayak mereka itu nunggu-nunggu pada hari pertama, kedua mungkin agak sulit, dan seterusnya hari ketiga dan berikutnya kayaknya badan mereka juga udah terbiasa untuk bangun jam seawal 3 pagi untuk sahur, dan perut mereka itu menerima makanan-makanan yang agak berat seperti nasi, mie dan sebagainya untuk mereka makan. Nah, akhirnya mereka jadi seru ya, justru mudah untuk mereka bangun untuk hari-hari yang berikutnya. Masya Allah, ikut sahur, ikut puasa, Masya Allah, semoga mereka diberikan hidayah insya Allah. Kalau menurut teman-teman asik gimana, punya teman bule atau teman-teman yang beda agama yang punya pengalaman mau coba sahur dan puasa bareng, boleh kongsikan dengan Asik, nanti saja komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di lain video insya Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.